sebagaimana apa yang menjadi penekanan Bapak Presiden bahwa ini harus kita persiapkan dengan baik agar kegiatan mobilitas masyarakat yang meningkat hampir 60% tadi bisa betul-betul terlayani dengan kehadiran petugas di lapangan. Untuk kecelakaan juga alhamdulillah secara nasional ini mengalami penurunan ya, dari secara nasional 3% ya, turun dari 1.800 sekian ini jadi 1.804 kasus. Kemudian untuk tingkat fatalitas juga mengalami penurunan 6%. Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Lilin 2023 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang berlangsung dari 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Lalu bagaimana evaluasi dari Operasi Lilin yang berlangsung selama 12 hari ini? Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV ada narasumber Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Bu Pungki, Pak Slamet, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro TV. Pak Slamet, sudah 12 hari Polri menyelenggarakan Operasi Lilin dari tanggal 22 Desember 2023 sampai hari ini, 2 Januari 2024. Sudah tahun baru Pak Slamet ya. Pak Slamet, dari 12 hari ini apakah ada evaluasi tertentu yang mungkin sudah diketahui oleh pihak Polri terkait dengan Operasi Lilin 2023 hingga 2024 ini Pak Slamet? Ya, terima kasih Mas Ega. Jadi kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk Operasi Lilin tahun 2023-2024 ini memang kita terbagi menjadi beberapa pola. Ada 5 pola, yaitu pengamanan pada saat arus mudik dan balik Natal, kemudian pengamanan lokasi wisata, kemudian ada pengamanan malam tahun baru, kemudian pengamanan arus mudik dan balik tahun baru, dan tentunya yang terakhir adalah perayaan malam tahun baru. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari ke-7 ini, memang kalau dilihat dari data kecelakaan, itu sampai dengan tanggal 1 Januari untuk kecelakaan lalu lintas kita mengalami penurunan 9%. 90% dibanding Operasi Lilin tahun 2022 dan korban fatalitas meninggal dunia mengalami penurunan 20%. Namun tetap kita juga harus berbelasungkawa kepada para korban masyarakat yang ditinggalkan maupun yang meninggal dunia. Semoga korban masih dalam perawatan juga bisa lebih cepat sehat lagi. Ya, Pak Slamet, kalau kita bicara mengenai arus mudik maupun balik pada saat Natal maupun Tahun Baru, orang kan pasti berbicara mengenai kelancaran arus lalu lintas, Pak ya. Nah, dari 12 hari ini apakah ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru ini, Pak Slamet? Ya, untuk kepadatan dan arus lalu lintas, baik itu dari mudik, kemudian acara malam tahun baru maupun balik, itu secara umum dapat kita katakan bahwa itu semua berjalan dengan baik, lancar. Dan karena sudah kita siapkan sesuai dengan skenario dari hasil rapat koordinasi dengan stakeholders, kemudian kita TFG-kan dulu, Tactical Floor Game, sehingga semua udah berjalan dengan baik. Hanya ada beberapa titik-titik kemarin ya kan, seperti pada tanggal 23 karena itu memang sudah skenario kita. Kalau memang tingkat kepadatan itu sudah mencapai, khususnya di jalan tol Japek, kalau sudah mengalami peningkatan kepadatan di atas 5.500, kita akan mengadakan kontraflow, 1 lajur, 2 lajur, maupun akhirnya nanti pada one way. Namun kemarin tanggal 23 alhamdulillah cukup dengan kontraflow, 1 lajur, 2 lajur. Itu karena ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, kendaraan yang nggak siap, masyarakat itu membawa kendaraan sehingga mogok, macet, itu menjadi hambatan. Hambatan satu berhenti,
dengan sekian menit itu dia jalan, itu udah bisa menghambat dengan kendaraan yang panjang. Iya, begitu. apalagi kalau kita berbicara mengenai banyaknya jumlah kendaraan begitu ya, yang semuanya melewati tol Jakarta Cikampek ya. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, mungkin dari Kompolnas ada evaluasi tertentu selama 12 hari ini terhadap kinerja Polri? Terima kasih. Pertama saya ucapkan apresiasi dan selamat dulu ini kepada Jenderal Slamet, ini luar biasa. Jadi kami melihat sukses dalam pelaksanaan operasi lilin ini. Jadi kita melihat Natal aman, kemudian juga lancar, masyarakat juga dapat beribadah, toleransi juga bagus, kemudian tahun baru ini aman, lancar, alhamdulillah. Dan kami Kompolnas ini selaku pengawas eksternal Polri juga meninjau ya dan melakukan supervisi di daerah-daerah. Saya sendiri kebetulan ke Papua, kemudian Kalbar, Maluku Utara dan Sumut, dan kami bisa melihat di situ modernitasnya udah luar biasa nih. Jadi mulai ada common center sampai di level bawah pos-pos itu kami bisa jangkau semuanya dan bisa cek kondisinya. Artinya ketika ada bencana atau ketika ada kepadatan lalu lintas itu dengan mudah bisa segera diurai karena adanya komunikasi yang berjenjang tadi. Kemudian juga saya melihat kesiapan itu juga sudah bagus dan juga sinergitas dengan stakeholder itu sudah bagus, sehingga kita melihat hasilnya kemudian juga sesuai dengan harapan dan termasuk juga perkiraan ancaman dan sebagainya itu sudah bisa diantisipasi dengan baik. Gitu Mas Eka. Bu Pungki, apakah memang menurut Anda Polri ini sudah mampu mengantisipasi segala persoalan yang kemudian biasanya muncul pada saat arus mudik maupun tidak hanya Natal dan Tahun Baru, tapi berbagai macam. Bu Pungki bagaimana? Kalau menurut saya sudah bisa dilaksanakan dengan baik, sudah bisa dibaca, kemudian juga penerapannya juga sudah dilakukan dengan baik. Mungkin ada 1-2 masalah di sana sini, tapi kita tidak bisa kemudian hanya pointing finger at polisi Jadi ini kan koordinasi bareng-bareng. Jadi mungkin perlu komunikasi koordinasi pemerintah daerah dan sebagainya. Seperti misalnya di Bali itu ada macet. Itu kan bukan polisi sebetulnya ya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan polisi, tapi intinya semuanya sudah berjalan dengan aman dan baik. Oke, nanti kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Saya akan tanya kemudian kepada Pak Slamet ya, nanti persoalan-persoalan kecil itu seperti kemudian di Capek pada tanggal 23, lalu kemudian pada saat mau malam tahun baru di Bali, itu sebetulnya persoalan seperti apa sih sehingga kemudian menjadi macet seperti itu. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tadi diinformasikan memang jalur yang ada khususnya kemacetan dari bandara sampai ke rute-rute ataupun wilayah tujuan itu memang sempat terjadi kemarin, namun demikian kemudian sudah bisa diurai dengan rekayasa yang ada. Tentunya tadi dilaporkan bahwa bagaimana ke depan ada langkah-langkah jangka pendek, menengah dan panjang, mulai dari penjemputan, terus memanfaatkan digital, online, panggilan online, sampai dengan menggunakan jalur khusus. Ya, pemirsa, itulah pernyataan dari Kapolri berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di Bali menjelang pergantian tahun baru kemarin. Saya kembali diskusi dengan Pak Slamet dengan Bu Pungki. Pak Slamet, dari sudut Polri sendiri, sebetulnya apa sih yang menyebabkan kemacetan panjang di Bali itu sampai kemudian turis-turisnya sampai harus turun dari mobil begitu ya, berjalan sampai ke bandara gitu dengan takut ketinggalan pesawat. Kenapa Pak Slamet? Ya, kemarin kalau dari hasil analisa kita, dan berdasarkan laporan dari pejabat yang ada di sana, Direktur Lalu Lintas, memang untuk menuju bandara itu kan ada 3 titik ya. Ada 3 titik dan memang pada saat itu tingkat kedatangan dan keberangkatan itu banyak. Kemudian juga kapasitas jalannya yang terbatas dan jumlah kendaraan yang membludak. Nah, namun waktu kemarin ada beberapa juga eksiden hambatan, ada yang truk as patah, sehingga itu mengakibatkan satu lajur terkurangi kan gitu terkurangi. Nah itu langkah awal itu udah diupayakan secara cepat dan tentunya ke depan kita tetap akan melakukan
beberapa kegiatan-kegiatan baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang harus kita lakukan untuk menangani khususnya yang di Bali tersebut. Karena jadi ada beberapa hal untuk jangka pendek itu kita menyiapkan, mungkin nanti ke depan kita menyiapkan shuttle bus, kemudian juga kita khususnya di bundaran Tahura itu kita harus rekayasa dari exit tol, kemudian yang dari arah Nusa Dua, kemudian kalau dari Nusa Dua sampai ke Simpang Dewa Ruci itu kan udah ada underpass dia. Jadi kita nanti rekayasa di seputaran Tahura, kemudian untuk jangka panjangnya mungkin keluaran dari bandara itu bisa kita lewatkan ke utara lewat Jalan Dewi Sartika itu, kemudian di pertigaan Kediri bisa belok kanan masuk ke Tuban. Itu juga pengaturan pertokoan yang ada di sekitaran itu, pusat oleh-oleh itu, Jalan Raya Tuban itu pusat oleh-oleh. Ya, jadi karena saking penuhnya begitu ya, jadi memang akhirnya kemacetan itu tidak terhindarkan. Bu Pungki, apakah memang ini tanggung jawab Polri sebetulnya untuk menjamin tahun-tahun berikutnya begitu nggak akan terjadi hal demikian? Betul, sebetulnya bukan tanggung jawab Polri ya, karena ini kan kalau untuk pengaturan wilayah dan sebagainya, untuk perizinan macam-macam itu kan pemerintah daerah setempat. Nah, kemudian juga ketika melakukan pengamanan ini juga bukan hanya Polri, melainkan koordinasi bersama-sama. Nah, pihak-pihak terkait yang lebih punya kewenangan itu yang saya pikir juga mesti harus berada di garis depan begitu ya. Jadi kalau masyarakat kan nggak ngerti, masyarakat mikirnya ini tanggung jawab polisi gitu ya, sehingga polisi yang dipersalahkan. Padahal sebetulnya ini tanggung jawab banyak pihak. Nah, untuk kaitannya dengan Bali tadi, ini kan Pulau Dewata kecil, cantik, tapi semua orang pingin ke situ sehingga memunculkan kepadatan lalu lintas. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ada pemikiran untuk public transport itu lebih bagus ya. Jadi mungkin bisa dengan tadi usulan untuk LRT atau ada shuttle bus dan sebagainya. Jadi mengurangi sebanyak mungkin kendaraan pribadi. Karena kendaraan pribadi itu ini juga akan menimbulkan nggak hanya kemacetan tapi juga polusi ya untuk Pulau Dewata. Jadi kita mungkin bisa sama-sama menjaga situasi Bali untuk lebih baik. Supaya kemudian tidak terjadi kembali di kesempatan yang lain ya. Baik, Bu Pungki dan juga Pak Slamet, nanti usai jeda kita akan diskusikan kemudian terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan Polri untuk memberikan informasi kepada publik. Supaya kemudian publik juga tahu bagaimana mereka bisa mengantisipasi ketika mereka melakukan perjalanan keluar kota. Nah, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Pak Slamet, apakah ada terobosan dari Polri untuk memberikan informasi lebih banyak, lebih jelas lagi kepada publik supaya kemudian publik juga tahu bagaimana mereka harus melakukan apa, antisipasinya seperti apa ketika mereka mau melakukan perjalanan keluar kota, khususnya di operasi Lilin 12 hari ini, Pak Slamet? Ya, jadi memang kita sudah mendapat arahan dari Bapak Kapolri, kemudian yang diimplementasikan oleh Bapak Kakor Lantas, bahwa Polri dalam melaksanakan kegiatan operasi ini khususnya, itu kita selalu melangkah itu dengan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum yang humanis kan begitu. Dari preemptif kami juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai kegiatan rekayasa lalu lintasnya, kemudian kita penerangan baik itu lewat media kepada masyarakat supaya dia tidak terdadak masyarakat itu. Termasuk juga patroli panduan kita semua kita lakukan. Itu semua kita lakukan dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Dan kami juga sudah mempersiapkan command center yang ada di titik-titik tertentu, baik itu di Mabes maupun di Polda-Polda. Di Polda-Polda seperti di Bandung, di Jogja, kemudian di Semarang, Jawa Timur, di Surabaya, itu kita sudah terhubung dengan command center sehingga kita bisa melihat counting dari jumlah kendaraan yang keluar maupun yang masuk. Nah, sehingga apabila kita mau mengadakan suatu kegiatan rekayasa lantas, bagaimana kepadatan di jalan tol. Dan kita bagaimana kepadatan di jalan arteri, non tol ya. Jangan sampai nanti kalau kita alihkan nanti berdampak di arteri. Nah itu selalu itu hitungannya kita per jam.
per jam. Kita kerjasama dengan jasa marga dan lain sebagainya itu. Tapi dari hasil pelaksanaan seperti apa Pak? Apakah masyarakat itu sudah tahu nih? Ini kan kadang-kadang kalau penerapan one way atau kontraflow itu kan kadang-kadang masyarakat nggak paham itu jam-jamnya jam berapa sih? Nah dari hasil evaluasinya dari Polri sendiri operasi Natal ini, apakah masyarakat sudah cukup paham sebetulnya kapan diterapkan one way, kapan kontraflow? Gitu, ya, di dalam kegiatan operasi ini kan kita ada Satgas Humas juga ya. Ada Satgas Humas itu kita selalu gencar untuk memediakan, mengamplifikasi informasi-informasi misalnya mau one way atau kontraflow itu sudah diinformasikan oleh dari Satgas Humas yang jalan itu, jalan Humas. Dan dari rekan-rekan media tentunya itu lebih cepat dia, lebih cepat. Sehingga bisa terkomunikasi kepada masyarakat juga pasti monitor. Kemudian yang kita harapkan juga masyarakat harus ready karena dengan kita juga kerjasama dengan BMKG terkait dengan cuaca yang akhir-akhir ini kan menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan langsung deras. Itu jadi betul-betul dipersiapkan untuk badan, kondisi tubuh pengemudi, kemudian juga kondisi kendaraan supaya tidak menjadi hambatan. Dan kalau kita evaluasi banyaknya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan sepeda bermotor. Nah ini kita tidak merekomendasikan untuk kendaraan bermotor itu untuk perjalanan jarak jauh kembali. Nanti untuk ke depan mudah-mudahan seperti itu. Ya, lebih baik transportasi umum begitu Pak, lebih baik, lebih aman begitu. Bu Pungki, evaluasinya bagaimana dari Kompolnas? Apakah publik ini sudah cukup familiar sebetulnya dengan strategi-strategi dari Polri sendiri, one way, kontraflow, mereka sudah bisa mengantisipasi belum ketika dengan ada strategi-strategi Polri? Ketika Kompolnas melakukan supervisi, kami juga pesan berkali-kali dan memang sudah dilakukan oleh Polri bahwa kerjasama dengan media, kerjasama dengan stakeholders yang lain dalam mengamplify kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi misalnya dengan media massa, juga dengan medsos, ada medsos di kepolisian, kemudian juga dengan televisi, radio, bahkan sekarang ini ada laporan harian yang ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat. Itu baru tahun ini dan kami sangat senang, apresiasi dengan laporan itu. Itu akurat dan juga masyarakat bisa melihat, oh ternyata kecelakaannya begini, oh ternyata gate-gate yang penuh jam-jam sekian, model-model seperti itu diketahui oleh masyarakat sehingga informasi-informasi lewat radio dan sebagainya dengan mudah bisa menjangkau masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh jam berapa saya harus berangkat, jam berapa saya harus istirahat, model-model seperti itu dengan mudah bisa dilakukan. Ya, jadi publiknya juga terinformasi dengan baik begitu ya, Bu Pungki dengan juga Pak Slamet ya. Pak Slamet, karena proyek maksudnya operasi lilin kan sudah selesai per hari ini ya, tapi kemudian kan juga nanti kita sudah bisa mengantisipasi untuk momen-momen berikutnya, begitu. Nah itu mungkin ada operasi ketupat mungkin selanjutnya sudah mengantisipasi. Apakah memang model-model maupun strategi-strategi yang dijalankan pada saat operasi lilin ini juga nanti akan dijalankan ke depannya? Persiapannya seperti apa Pak nanti dalam momen-momen berikutnya? Ya, jadi memang kita tentunya begitu ini selesai, kita langsung menggelar evaluasi. Kita evaluasi yang kurang akan kita perbaiki kan gitu ya, kita perbaiki karena ke depan ada kegiatan pesta demokrasi. Itu juga kita antisipasi untuk arus lalu lintasnya, kemudian juga untuk operasi ketupat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi daripada yang sudah ada. Dan segala sistem, baik sistem pemantauan kendaraan, sistem pemantauan face recognize dari para pelaku-pelaku kejahatan itu juga akan kita perbaiki terus sehingga mudah-mudahan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan nanti di operasi ketupat itu bisa berjalan dengan aman, lancar dan bahagia tentunya kan gitu ya. Baik, itu harapan kita bersama. Semoga kemudian operasi-operasi berikutnya, momen-momen berikutnya perjalanannya juga lebih nyaman, lebih lancar dan juga tentu saja lebih aman. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Bu Pungki telah hadir bersama kami pada malam hari ini untuk mendiskusikan mengenai evaluasi operasi lilin selama 12 hari. Selamat malam Pak Slamet, Bu Pungki. Pemirsa, diskusi kita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Sylvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.